ketika di posisi saya saat ini, mungkin usia saya masih muda, saya punya penghasilan yang luar biasa besar, dengan gaya hidup saya yang biasa-biasa saja, saya sebenarnya mungkin apa yang saya miliki 1-2 generasi pun cukup. Saya nggak perlu kerja pun mungkin bisa lah gitu ya. Bro Seiko Manito. Ya. Biasa dipanggil Seiko ya. Nah, Bro, terima kasih sudah hadir di podcast Ayo Bongkar. Ya, sama-sama. Sehat, Bro? Sehat. Kalau boleh tahu umur berapa, Bro, sekarang? Tahun ini jalan 28, kalau umur Chinese 29. 29. Kelahiran tahun 93. 93. Ya, berarti memang masih muda ya. Iya. Tapi di umur yang muda sudah punya beberapa usaha. Ya. Nah, nanti kita akan tanya usaha apa yang Bro kembangkan ya. Oke. Nah, sekarang kan jadi CEO di Topindo. Ya. Nah, kalau boleh tahu Topindo itu bergerak di dalam bidang usaha apa? Topindo ini pada dasarnya aplikasi pengisian pulsa buat bayar listrik, bayar token dan lain-lain. Sebenarnya aplikasi ini dikembangkan dari tahun 2009 ketika saya merintis. Jadi kalau teman-teman yang cukup familiar itu server pulsa lah ya. Jadi dulu agen-agen ingin ngisi pulsa, toko handphone ingin ngisi pulsa, dia pakai SMS, nah itu server pulsa. Jadi Topindo ini merupakan pengembangan dari jenis yang server pulsa. Jadi pada tahun 2018 saya melakukan transformasi digital. Saya mengambil sebuah keputusan untuk mengubah bisnis saya secara sepenuhnya. Yang awalnya masih berjalan dengan cara lama, kita ganti mengadopsi teknologi yang lebih baik. Akhirnya itu menjadi keputusan yang paling tepat dalam karir saya. Karena apa yang mungkin perlu 10 tahun saya bangun, itu bisa dikejar hanya dalam 1 tahun. Itu luar biasanya teknologi. Oke. Berarti dari 2009 sampai 2018 itulah waktu transformasinya ya. Kalau boleh tahu, Topindo itu kan sebelum Topindo itu Bro usahanya apa? Maksudnya pengisian pulsa itu kan sebelum Topindo itu nama usahanya apa? Ya. Kalau nama usaha sebelum Topindo itu Top Pulsa. Jadi seperti yang saya tadi jelaskan, Top Pulsa itu memang kita lebih banyak mengincar teman-teman warung, teman-teman penjual pulsa lah ya. Tapi kalau untuk Topindo sendiri itu lebih cenderung semua orang bisa memakainya. Jadi orang-orang daripada dia mungkin ngisi di convenience store atau di mana, dia bisa ngisi sendiri dari handphone dia. Tentu saja dengan harga grosir. Oke. Boleh berbagi cerita kah? Bagaimana awal mula kok bisa terinspirasi dari Top Pulsa menjadi Topindo itu? Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong dari inspirasi bisnis, ini kita harus kembali lagi kepada tahun 2009 ketika saya memulai. Jadi saya memulai bisnis pulsa ini dengan modal Rp500.000. Rp500.000? Iya, dengan modal Rp500.000. Per Desember tahun 2021 ini, revenue saya mencapai 2 triliun. Dengan karyawan lebih dari 230 orang di seluruh Indonesia. Nah, jadi kenapa saya bilang saya harus balik ke tahun 2009? Karena saya membangun bisnis ini penuh dengan perjuangan. Jadi saya punya cerita yang cukup menarik untuk saya share dalam sesi kali ini. Jadi ketika itu saya memang istilahnya berasal dari keluarga yang menengah lah ya. Jadi papa saya mungkin termasuk ada aset juga. Tapi tipikal orang Chinese kan banyak yang memiliki aset. Tapi mungkin secara cash liquidnya nggak banyak. Jadi akhirnya mungkin menjalani hidup yang cukup sederhana juga begitu kan. Apalagi saya merupakan saya mempunyai 5 saudara. Saya 5 bersaudara, 4 perempuan, saya laki-laki sulung. Jadi dengan kondisi demikian tidak mungkin ayah saya selalu memberikan apapun yang saya inginkan. Jadi teman-teman gonta-ganti handphone baru, pakai motor-motor bagus, kita pengen juga dong kan. Tapi tidak mungkin papa saya membelikan saya tanpa membelikan untuk adik-adik saya. Benar tidak kan? Akhirnya kita banyak hal yang kita inginkan, tapi tidak mampu kita dapatkan. Ini yang memotivasi saya untuk mencari uang. Dan saya juga dari kecil memang sangat suka menabung. Jadi ketika saya melihat tabungan saya bertambah dari saldo awal 50.000, saya pertama buka rekening di Bank Kalbar. Setiap saldo saya bertambah, saya merasa sangat senang. Jadi saya itu memiliki sebuah passion yang cukup besar untuk menghasilkan uang. Ketika uang saya bertambah, walaupun
kerja keras yang saya lakukan luar biasa besar, saya merasa itu semua worth it. Jadi ketika saya merintis 2009 itu saya kelas 2 SMA. Saya ngambil, sebelum saya memiliki server sendiri, saya mengambil ke salah satu server di Surabaya. Jadi dengan modal 500.000 itu, saya mengajak teman-teman saya jualan pulsa. Jadi di situ juga mungkin sedikit banyak yang di usia saya untuk mulai berjualan kan cukup relatif kurang lah ya maksudnya. Teman-teman mungkin masih hobi bermain basket, hobi keluar di mana-mana. Di situ saya beda sendiri. Jadi ketika saya memutuskan untuk mulai usaha, sedikit banyak ada juga ejekan mungkin. Ya namanya anak-anak muda gitu kan, melihat sesuatu yang beda pasti merasa unik gitu kan. Pulsa begitulah gitu kan. Ya karena saya memang cukup agresif menawarkan ke teman-teman saya. Nah, jadi tahun 2010 sebelum saya udah tamat SMA tahun 2010. Sebelum saya tamat SMA itu saya sudah memiliki penghasilan 1 juta sehari. Zaman itu. Jadi pada dasarnya kenapa modal saya 500.000? Karena papa saya memang tidak ingin saya di Singkawang. Jadi papa saya pengen saya selesai sekolah, melanjutkan studi ke Australia. Nah, kebetulan adik-adik saya semua lagi sekolah di Australia. Jadi papa saya mungkin berpikir begini, oh Seko paling nyari uang sampingan. Jadi it's okay lah, biarin dia coba gitu kan. Dan ternyata itu berhasil. Jadi papa saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun membantu saya usaha. Nah, jadi keberhasilan di usia muda itu membuat orang sombong, membuat saya sombong. Ini salah satu pengingat saya, bisa dibilang milestone yang paling penting dalam karir saya. Jadi saya ya namanya anak SMA kan, orang uang jajan seminggu cuma 70.000, 50.000 atau sekian kan. Kita punya penghasilan 1 juta sehari. Kalau dibandingkan dengan teman-teman lain jauh sekali gitu kan. Jadi saya merasa sombong, saya merasa hebat. Itu merupakan awal kejatuhan saya. Maksudnya sudah pandai cari duit, sudah mulai mau menikmati ya? Ya, mungkin lebih cenderung arogan. Jadi kita merasa kita lebih baik dari orang lain, itu penyakit yang paling berbahaya. Nah, saya dihukum oleh Tuhan. Kenapa saya bilang saya dihukum? Karena saya itu setiap hari mengejar penjualan. Saya ngejar penjualan. Jadi saya nggak peduli stok yang masuk sesuai tidak. Apakah ada bugs di server tidak, apakah ada kerugian yang tidak kita ketahui. Padahal dalam sebuah bisnis, laporan keuangan itu hal yang paling mendasar dan harus kita cek. Setuju. Tapi tidak saya lakukan. Papa saya selalu mengingatkan, Seko, kamu jangan cuma ngejar penjualan, kamu jangan cuma lihat penghasilan kamu sekian sehari, tapi kamu harus mengecek juga bagaimana keuangan perusahaan kamu pada sebenarnya gitu kan. Saya dalam hati berpikir, ketika saya susah, papa nggak kasih saya modal. Sekarang papa bilang seperti itu. Saya rasa tanpa papa pun saya bisa. Tanpa papa pun saya bisa. Nah di situ mulailah ada masalah. Masalah itu mulai terdeteksi ketika saya akan melakukan pembayaran kepada supplier saya. Dan saya merasa saya nggak mampu membayar. Padahal barang itu sudah terjual. Nah, di uangnya lari kemana? Lari kemana kan? Di situ saya panik. Pada saat itu sudah menjelang ujian lagi. Sudah menjelang ujian, akhirnya saya cerita ke papa saya. Akhirnya papa saya ngajak saya cek pembukuan tuh. Ngecek inventory, dibandingkan dengan aset, dibandingkan dengan hutang, modalnya sekian. Ternyata dicek minus, dan minusnya ratusan juta. 100 juta sekian waktu itu. Jadi sebagai seorang anak muda, sebagai seorang anak SMA yang mau menjelang ujian, itu udah stres banget tuh. Mengalami kerugian sekian. Kita rasanya dunia itu seperti sudah berakhir. Sebab itu mental yang cukup jelek ya. Bahkan ada pemikiran seolah-olah pengen bunuh diri dan semacamnya. Waktu itu. Itu pemikiran yang sangat jelek sekali. Ya mungkin karena usia masih muda, emosi masih labil, kita tidak bisa mengambil keputusan yang baik gitu kan. Jadi papa saya tidak membantu saya menutup hutang itu. Papa saya bilang, Seko, mulai sekarang kamu ikut saya belajar bikin laporan keuangan. Ya, maksudnya laporan keuangan bukan yang standar perusahaan besar lah ya standar yang kita tradisional lah ya. Nah, ya, di situ minimal masuk berapa keluar berapa seperti itu ya.
Nah, sebenarnya dengan kerugian 100 jutaan dengan penghasilan saya waktu itu, sebenarnya 3 bulanan juga tutup kok. Oh, ya kan satu juta sehari kan. Ya. Tapi karena mental kita yang masih labil itu yang berbahaya sekali. Nah, akhirnya papa saya banyak membantu dan setiap jam 12 malam saya akan mengecek semua laporan keuangan. Kalau misalnya ada selisih 50.000 pun saya cari. Bahkan jam 1 jam 2 baru selesai kan. Sedangkan besok bangun jam 6 pagi sekolah. Nah, jadi di situ saya juga mulai belajar banyak lah ya. Saya belajar banyak. Jadi ketika saya paling susah, orang tua yang selalu ada buat kita. Nah, dari salah satu cerita yang agak menarik juga dari peran orang tua saya itu mama saya. Berarti saya potong sebentar sebelum masuk ke mama kamu. Berarti maksud saya kau memulai usaha itu di waktu masih muda itu karena kurang pengalaman, sebenarnya pernah mengalami kerugian yang luar biasa ya. Benar. Nah, kembali lagi cerita ke mama itu, peran mama itu gimana? Jadi ketika saya merintis saya nggak punya modal. Menjelang Lebaran, kalau teman-teman yang di dunia telkom mungkin tahu ya. Kalau Lebaran itu kan dari pihak operator prinsipal tidak menurunkan alokasi selama 1-2 minggu. Yang artinya kita harus menyediakan stok untuk 1-2 minggu. Ya, perlu cash ya. Perlu cash kan. Nah, sedangkan di daerah, di tempat-tempat seperti kita ini, penjualan pulsa yang paling gede itu nominal 5.000. Nominal 5.000 kan. Saya waktu itu penjualan nggak gede karena masih ngerintis kan. Jadi saya 5K itu stok pulsa 5K itu selalu kosong kalau misalnya nggak di stok dari awal. Padahal itu laris manis. Laris manis, connya dari sana. Nah, saya cerita ke mama saya. Mama saya bilang, saya cuma punya uang 5 juta. Ini ATM saya serahkan kepada kamu semuanya. Jadi saat itulah ya kita saat kita paling susah. Orang tua ada untuk kita. Nah, jadi berkat uang 5 juta itu saya bisa melewati Lebaran tersebut. Masa sulit itu ya. Ya, luar biasa. Ini ketika berbicara soal menyinggung mama, sepertinya bro sedikit emosional ya. Berarti peran mama itu luar biasa ya. Untuk Seiko bisa sampai hari ini. Jadi tidak heran kalau sekarang saya ikutin Facebooknya bro, itu biasa mama dikasih hadiah yang luar biasa. Berarti peran mama itu buat Seiko tuh bagaimana bro? Ya, sangat luar biasa. Luar biasa. Sorry, saya agak emosional setiap memikir beban ini. Ya, luar biasa. Saya juga sangat terharu karena sebelumnya saya tahu Seiko tuh berhasil. Tapi kita tidak tahu di balik keberhasilan itu ternyata punya seorang sosok mama yang luar biasa ya. Yang mensupport, yang mendukung itu ya. Di kesempatan ini bro, lewat kamera ini juga, seandainya mama mendengar cerita ini, apa yang mau bro sampaikan? Ya sebenarnya sih saya nggak menyampaikan apa ya, karena saya sampai saat ini masih cukup dekat dengan orang tua saya. Cuma satu hal yang saya ingin bagikan teman-teman, selama orang tua kita masih ada, kita harus sepenuhnya lah mendukung, membuat mereka bahagia. Ya, setuju. Ya, kita bukan berarti membuat bahagia itu tentang materi. Bukan berarti materi semata. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Perhatian-perhatian kecil pun itu merupakan sebuah kebahagiaan buat mereka. Oke, bro, saya juga sangat terharu dengan kisah dari bro. Nah, saya sebelum masuk jauh lebih dalam, sorry saya. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin men-flashback ulang. Berarti keberhasilan ini peran orang tua sangat penting. Tadi saya dapat kesimpulannya ya. Peran orang tua bukan cuma tentang materi semata, tapi tentang bagaimana mereka menemani kita di saat-saat kita paling susah. Oke. Nah, bro, tadi kan kita sempat sebut Top Pulsa, sekarang Topindo. Ya. Kalau seingat saya, dulu di waktu masih ada DVD atau Laserdisc, papa kamu ada usaha ya?
usaha itu top dish ya. Top dish ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa semua harus ada top? Ya memang namanya kita masih muda gitu kan. Kita mungkin kurang kreatif menggunakan nama dan kita juga berpikir nama top itu bagus, populer, banyak orang tahu gitu kan. Jadi tidak ada salahnya. Gampang disebut juga. Benar, tidak ada salahnya saya meneruskan. Jadi dikemas sampai sekarang menjadi Top Indo ya. Benar. Apakah itu ada karena mengingat orang tua, itu warisan orang tua atau apa, ada nggak? Tidak. Itu sebenarnya lebih cenderung ke penamaan yang lebih gampang lah lebih gampang ya. Oke. Kan ada Top Gym juga. Ya. Kita boleh bahas soal Top Gym nih. Ya, silakan. Bro juga ada bisnis gym ya? Ya. Yang saya tahu kan di Singkawang, Bro juga owner dari Top Gym kan? Ya. Top Gym itu ada berapa cabang, Bro? Saat ini Top Gym punya 3 cabang. Di mana aja? Selain di Singkawang? Singkawang 2, 1 Sambas. Singkawang 2, 1 Sambas. 1 di Sambas ya? Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong gym ya, itu saya tuh membuka bisnis gym itu tahun 2012. Kenapa mau buka bisnis gym? Saya kebetulan ketika saya dulu hobinya basket. Oke. Jadi ketika saya sudah tidak bisa, karena saya sudah tidak punya waktu mengurus bisnis pulsa saya, saya tidur subuh, pagi kan, bangun pagi-pagi untuk sekolah. Siang saya jadi sales, setor uang ke bank. Setelah itu saya jadi operator untuk usaha sendiri, merangkap semua. Jadi saya tidak punya waktu lagi untuk melakukan olahraga bersama. Kalau basket itu kan olahraga yang harus ada lawannya. Jadi akhirnya saya beralih ke gym. Nah di fitness center ini ternyata saya cukup hobi. Saya senang dengan angkat berat. Jadi selama berapa lama saya nge-gym, setiap libur, Imlek atau mungkin tanggal merah kan gym tutup. Saya merasa tidak nyaman sekali kalau tidak berolahraga kan, tidak berkeringat gitu kan. Jadi pengen buka gym. Akhirnya saya pengen buka gym. Jadi sebelum buka gym, saya beli alat dulu di rumah. Saya beli alat di rumah, makin hari makin nambah. Mama saya komplain, dia bilang, kamu bikin rumah saya berantakan saja, keringatan gitu. Buka gym sana kalau memang gitu kan. Jadi hobi sambil menghasilkan ya. Benar. Nah, ternyata saya pikir, wah benar juga ya. Daripada saya mau nambah alat nggak bisa, lebih baik saya buka sendiri nih. Kita hobi kan, hobi menghasilkan itu paling nyaman gitu kan. Nah, saya ketika pengen buka gym, saya mengutarakan kepada papa saya. Mengutarakan kepada papa saya itu bukan untuk minta uang, tapi minta restu. Petunjuk, masukan ya. Dan papa saya menolak keras. Untuk gym itu? Untuk gym itu. Ya, papa saya orangnya memang cukup keras ya. Karena papa saya khawatir. Dia tahu begitu susah saya mencari uang. Ya, bisnis pulsa itu untungnya karena sudah dari pengalamannya benar. Dulu ya. Bisnis pulsa itu walaupun nominal gede, untungnya tipis sekali. 100 rupiah, 50 rupiah, 25 rupiah. Lagi-lagi karena dia sayang sama kita ya. Benar. Papa saya menolak keras kan. Akhirnya sempat ribut-ribut berapa lama. Sempat ada bahasa, Pak, saya ini pada dasarnya minta restu dari Papa. Saya juga tahu uang ini bukan uang yang gampang dicari. Dan saya sangat yakin bisnis ini akan berjalan. Ya setelah saya berapa lama akhirnya papa saya lulu juga. Dan papa saya yang paling depan membantu saya membangun gym itu. Jadi saya ya namanya kita anak umur 19 tahun mana ngerti kan bangun-bangun kan. Kita cuma punya uang mau bangun ini kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya papa saya yang paling depan membantu saya. Jadi papa saya walaupun keras tapi dia akan selalu membantu anak-anaknya. Siap. Ya berarti ini kesimpulan. Kapan kita mau gym lagi bro? Karena saya lihat ini udah lama kan gym ya. Jadi saya pada saat saya buka gym itu berat badan saya mungkin sekitar 75 kilo. Setelah saya mulai sering keluar kota, hampir tiap bulan saya berangkat gitu ya. Akhirnya berat badan saya naik sampai 131 puncak-puncaknya. Karena saya ini tidak merokok, saya tidak minum, saya tidak suka hal-hal yang aneh. Jadi ketika saya stres, pelampiasannya kemakan. Kurang lebih sama. Ya, itu yang bikin berat badan saya melambung. Apalagi saya dari kecil sebenarnya memang overweight kan. Jadi memang ketika saya mulai nge-gym itu yang berat badan saya ideal.
Seru. Terima kasih bro untuk informasi gymnya. Nah sekarang kita kembali ke Topindo. Tadi kan bro bilang dari 2009 2018 baru terbentuk Topindo itu ya. Berarti apa visi misi Topindo? Jadi pada depan ini mau seperti apa nih? Jadi pada dasarnya Topindo ini ya kita bicara mimpi dulu ya. Yang namanya mimpi itu kan harus besar tuh. Kalau mimpi nggak besar, nggak bikin takut, itu bukan mimpi namanya. Gitu, siap. Kan? Harus gelisah harus juga itu ya. Saya pengen Topindo itu menjadi perusahaan pertama asal Singkawang yang melantai di bursa. IPO. Ya, jadi menjadi perusahaan publik. Saya ingin membuka jalur, saya ingin membuktikan kalau kita di daerah sekalipun kita bisa bersaing dengan yang di luar. Saya ingin membuktikan hal seperti itu. Bisa ikut perusahaan nasional ya? Ya, kita bisa bersaing di tingkat nasional. Jadi bukan berarti kamu tinggal di daerah, karirmu akan gitu-gitu aja. Memang akan banyak tantangan ketika kita berdiri di pusat dengan dari daerah. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Nah, saya ingin Topindo menjadi contoh. Nah, jadi bahwa perusahaan daerah bisa nasional. Dan terbukti sampai saat ini mitra kita udah 800.000 lebih di seluruh Indonesia loh. Jadi dari Papua, dari Sulawesi, dari Ambon. Yang bermitra dengan Topindo sudah 800.000 lebih. Ya. Itu lebih banyak di Kalimantan atau di luar? Merata. Tapi kalau kita ngomong di Kalimantan mungkin 30-40% lah. 30% lah mungkin. Berarti di luar lebih banyak? Ya, di luar lebih banyak. Nah, kemarin kan saya ikutin Facebooknya Bro Seiko. Ya. Nah, saya lihat itu sempat terjadi gangguan server. Di salah satu gedung di Jakarta tuh terbakar. Ya, ini memang salah satu istilahnya tantangan dalam bisnis pulsa. Dan ini juga salah satu menurut saya ujian. Jadi saya dalam 1-2 tahun dari tahun 2018 tepatnya itu bisa dibilang pertumbuhan perusahaan itu double digit. Tumbuh terus. Perusahaan benar-benar ekspansi, benar-benar tumbuh secara penjualan, secara SDM itu signifikan sekali. Jadi artinya kita lagi naik-naiknya ya. Naik-naiknya. Jadi kita merasa kita seperti Midas touch nih, kayak apapun yang kita sentuh menjadi emas nih. Jadi mungkin saya pikir itu sebuah ujian, sebuah peringatan untuk saya dan tim saya supaya jangan jumawa. Karena mau sehebat apapun dengan sekali bencana kamu bisa kehilangan. Jadi kebakaran yang terjadi di Cyber 1 kerugiannya kalau menurut saya, perkiraan saya dari puluhan miliar bahkan mungkin hingga ratusan miliar. Karena beberapa waktu hari itu tidak bisa cuan. Karena bukan cuma kita yang kena, banyak perusahaan-perusahaan besar dari bank-bank, dari sekuritas itu kena. Itu kerugiannya luar biasa sekali. Kalau kerugian buat Topindo sendiri? Kita sendiri miliaran. Kita sendiri miliaran kerugiannya. Jadi kerugian yang terjadi itu dari 4 hari tidak bisa teraksi. Total berapa hari kemarin? 4 hari. Sebenarnya untuk server itu mati itu 1 hari. Tapi imbasnya itu kita butuh waktu untuk recover. Apalagi ketika mati. Jadi di Cyber 1 itu kan ketika terjadi disaster seperti itu dia akan langsung mematikan aliran listrik itu. Server tidak bisa sembarangan dimatikan seperti itu. Mungkin program yang berjalan harus dimatikan dulu baru kena shutdown gitu kan. Ini langsung langsung kena. Akhirnya database saya sempat korup. Di dalam bisnis pulsa, bukan bisnis pulsa atau bisnis semua server, database itu hal yang paling utama. Dan ketika itu korup itu akan menjadi sebuah masalah besar. Nah, jadi mengapa kita membutuhkan 4 hari untuk recover? Karena memang salah satu database master kita kena. Akhirnya kita sempat mengejar waktu, kita on kan dengan server slave. Jadi server slave kita itu punya spek yang tidak lebih tinggi dibanding master kan, jauh lah inferior lah. Akhirnya interaksi kita tidak berjalan dengan baik. Nah, daripada mitra saya kecewa, saya memutuskan oke, kita matikan saja server itu, kita lakukan maintain, kita hidupkan lagi server masternya. Nah, dalam prosesnya data itu miliaran ternyata. Data tablenya ada miliaran. Itu butuh waktu yang sangat besar untuk merecovernya. Jadi ada data-data yang mungkin tidak ada indexing yang artinya bisa lebih cepat dalam recover. Ada data yang butuh indexing yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya mungkin kalau teman-teman mengikuti di media sosial perusahaan atau media sosial sendiri, kami banyak melakukan prediksi yang salah. 1 hari on, 2 hari on, ternyata estimasinya benar-benar itu di luar dugaan saya. Nah, saya bilang ini sebuah ujian buat saya. Nah, akhirnya dengan ada kejadian seperti ini,
kami belajar lagi. Kami sekarang juga memiliki data center di Rempoa. Jadi ketika terjadi hal yang sama, dalam waktu 3 jam server kami bisa up kembali. Jadi kami sudah kayak ada server replika. Jadi semua yang ada di data center Cyber 1 kami replika di sana. Ketika ini down, kita langsung up ke sana. Jadi udah sama seperti perusahaan. Berarti dari kejadian itu kita belajar. Satu itu jadikan satu itu tantangan dan sekaligus peringatan. Benar. Dan juga yang ketiga untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, bro, kita kan tahu sekarang di dunia keuangan digital ada istilah fintech, financial technology. Nah, pertanyaan saya, apakah Topindo sudah termasuk kategori fintech? Topindo ini saat ini berada di wilayah abu-abu, karena memang berdiri dari upgrade-nya dari loket PPOB kan, BNS Pulsa kan. Jadi kalau dibilang harus mengikuti regulasi dari, kalau fintech yang meregulasi itu kan OJK sama BI. Nah, jadi kita itu sebenarnya berada di wilayah abu-abu. Saya sendiri sudah konsultasi, ini memang hal yang sulit gitu kan. Maka dari itu untuk comply dengan aturan, saya membuat satu perusahaan baru, tepatnya di Ambon, itu untuk fokus ke e-money. Nanti berarti e-money yang fintech yang kita sebut tuh yang sudah ada sekarang berjalan seperti saya sebut merek contoh aja. OVO, Dana. Kalau OVO, Dana, GoPay dan kawan-kawan itu bisa kita kategorikan e-money. Nah, kalau misalnya kayak paylater, kayak contoh Asakita, terus ada banyak lah beberapa paylater sama fintech yang legal maupun ilegal lainnya, itu sebenarnya pay to pay lending, itu lebih ke OJK yang mengatur. Sebenarnya ini juga menjadi tantangan ke depan. Jadi saya sering bicara dengan teman-teman server, ayo kita sama-sama mungkin kita satu pintu kita majukan nih. Kita minta ada sebuah lembaga yang menaungin. Nah, tadi kan kita sempat sebut seperti OVO, Dana dan lain sebagainya. Nah, perbedaan Topindo sendiri dengan mereka apa? Kalau bisa dibilang gini, yang secara paling mendasar, Topindo itu closed loop, mereka open loop. Closed loop itu artinya yang bisa dipakai itu cuma produk-produk dari kita. Di aplikasi itu. Ya, jadi kita misalnya ada token PLN ya bisa itu. Misalnya ada voucher pulsa ya bisa itu. Berarti kalau e-money, OVO dan kawan-kawan, mereka itu open loop. Jadi mereka bisa scan, bisa bayar. Bisa keluar dari lingkupnya dia. Ya. Jadi itu, misalnya di aplikasi itu dia bisa contohnya untuk bayar makanan. Ya, benar. Kalau di Topindo belum bisa belum. Dia hanya sebatas yang ada di aplikasi itu ya. Benar. Berarti itu bedanya aja. Bedanya itu. Nah, kan saya lihat di mobil bro tuh ada slogan nih. Semua ada, semua bisa. Ya. Bisa dijelaskan. Semua ada, semua bisa itu mimpi saya. Saya pengen, jadi makanya saya tidak membatasi diri saya sendiri pada Topindo saja. Saya tidak membatasi diri saya sendiri cuma kepada bisnis yang berhubungan dengan finansial ya. Tapi saya ingin membuat sebuah ekosistem yang saling terhubung. Jadi ketika di posisi saya saat ini, mungkin usia saya masih muda, saya punya penghasilan yang luar biasa besar, dengan gaya hidup saya yang biasa-biasa saja, saya sebenarnya mungkin apa yang saya miliki 1-2 generasi pun cukup. Saya nggak perlu kerja pun mungkin bisa lah gitu ya. Nah, yang saya inginkan sekarang adalah bagaimana produk yang saya bikin, produk yang teman-teman kami, yang tim kami bikin, ini bisa berdampak untuk orang banyak. Caranya kita harus membangun ekosistem yang saling terhubung. Jadi orang butuh A bisa pakai ini, orang butuh B bisa pakai ini, orang butuh C bisa pakai ini. Jadi sudah seperti super app. Contoh ini seperti yang dilakukan oleh Grab dan Gojek saat ini. Berarti tidak menutup kemungkinan semua ada, semua bisa itu nanti akan sama seperti dengan OVO dan Dana. Mimpinya seperti itu. Jadi sebenarnya posisi kita saat ini benar-benar posisi mimpi yang gila sekali. Jadi istilahnya kayak kita itu melawan raksasa. Siap. Misalnya kita nih kan tadi kita harus mimpi yang besar. Apakah cukup optimis bisa bersaing dengan mereka? Tentu saja kalau kita berbicara tentang uang, kita bicara tentang SDM, kita bicara tentang teknologi, kita pasti kalah. Tapi bukan berarti untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin. Saya yakin dan percaya
keberuntungan itu akan datang dengan sendirinya. Setelah saya fight habis-habisan, mempersiapkan diri, memantaskan diri, mengupgrade diri dengan baik. Maksudnya, saya yakin kesempatan baik itu akan datang. Kerja keras itu nanti akan akan ada hasilnya. Ya benar. Saya yakin. Ya istilahnya masih ada peluang untuk itu. Dan jangan salah loh ya. Sebenarnya dominasi perusahaan-perusahaan gede ini masih banyak di kota tier 1, tier 2. Kota tier 1, tier 2 itu maksudnya seperti kota-kota di Jakarta. Ya istilahnya yang mungkin kota yang istilahnya penetrasi teknologinya sangat kencang. Tapi teman-teman yang di daerah, terutama di mungkin seperti Kalimantan sama di wilayah timur, itu masih banyak market yang nggak kegarap. Itu peluang yang besar buat kita. Itu salah satu alasan. Dan targetnya ngambil dulu yang di timur. Itu salah satu alasan kenapa saya membuka kantor cabang di Ambon. Strategi ya. Ya, karena kita mempersiapkan diri. Memang saat ini kita belum terlalu aktif di sana, karena kita menyiapkan pondasinya. Nah, di dunia keuangan ini, di masa yang muda ini, sebenarnya bro terinspirasi dan termotivasi, ada nggak sosok tokoh apa yang bro terinspirasi? Seperti yang saya bilang, saya tidak ingin membatasi diri saya cuma ke dunia keuangan gitu ya. Karena saya lebih pengen mungkin menyebut saya technopreneur, atau orang pengusaha yang menggunakan teknologi untuk membantu menunjang usahanya gitu kan. Saya potong dulu, maaf. Kan biasa ada misalnya nanya ke seorang bisnis, dia terinspirasi oleh Warren Buffett. Ya, benar. Maka dari itu saya ingin menyampaikan istilahnya, karena saya bukan orang yang terpaku di satu bidang. Jadi idola saya pun bisa banyak. Seperti itu. Contohnya, salah satu yang paling saya idolakan itu Alibaba. Pemilik Alibaba, Jack Ma. Jadi Jack Ma ini pernah bikin ada satu buku yang pernah saya baca. Dia mengatakan kata seperti ini. eBay itu mungkin hiu di lautan luas. Tapi saya adalah buaya di sungai Yangtze. Dia bilangnya seperti itu. Itu ungkapan yang sangat luar biasa bagi saya. Karena kenapa seperti itu? Karena ketika Alibaba dibangun sama Jack Ma, Alibaba itu pemain baru. eBay itu udah luar biasa besar. Ya seperti saya bilang, teknologi lebih hebat, SDM lebih bagus, duitnya banyak kan. Jack Ma ini pemain baru. Nah, memang pada akhirnya disuntik sama SoftBank kan, sama investor lainnya. Tapi ketika awal itu kan benar-benar istilahnya melawan raksasa gitu kan. Makanya dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Oke, kalau misalnya di lautan luas, istilahnya mungkin di pasar internasional itu dia kalah, tapi di Cina dia boyanya, dia penguasanya gitu kan. Akhirnya terbukti di Cina Alibaba merajai karena juga dukungan dengan pemerintah, dukungan dari investor dan sebagainya. Tapi itu merupakan sebuah analogi yang sangat luar biasa menurut saya. Cocok sekali diterapkan untuk saya. Karena saat ini saya juga berusaha mendisrupsi dominasi dari pemain raksasa seperti ini. Jadi optimis ya, melawan raksasa-raksasa itu ya. Makanya saya bilang salah satu idola saya Jack Ma. Jack Ma ya. Oke, bro. Tadi kan ada sempat singgung aplikasi seperti Grab dan lain sebagainya. Nah, di Topindo kan baru-baru ini ada meluncurkan Ojek Bro. Kalau di Singkawang pasti di beberapa titik kita lihat ada spanduk-spanduk. Nah, kenapa Ojek Bro harus ada? Harus lahir. Seperti yang saya sampaikan, semua ada, semua bisa. Ojek Bro ini merupakan perwujudan dari mimpi saya. Jadi saya nggak pengen cuma buat ngisi pulsa, cuma buat pembayaran, tapi juga lebih dekatkan diri ke masyarakat. Itu bisa mungkin ride, bisa car, bisa food gitu kan. Nah, salah satu bisnis yang paling misalnya paling mendekati yang bisa merangkul masyarakat yang secara luas itu ya bisnis ojek online. Nah, Ojek Bro ini sebenarnya lucu sekali juga. Kita lagi berpikir nih, mau pakai merek apa ya? Tiba-tiba mungkin kayak Ojek Bro, kayak manggil gitu kan. Wah, ternyata bagus juga gitu kan. Akhirnya kita memilih menggunakan nama Ojek Bro. Nah, kenapa kita harus bangun ya? Supaya kita membuat untuk melengkapi ekosistem kita. Nah, Ojek Bro sendiri kita launching 28 Oktober kemarin. 28 Oktober, ya. Jadi 28 Oktober ada apa di Sumpah Pemuda kan. Nah, jadi Sumpah Pemuda di 1928 itu kan saat di mana pemuda-pemuda berkumpul, pemuda-pemudi berkumpul untuk menjadi agen perubahan nih.
Ya benar-benar menjadi agen perubahan nasib, merubah bangsa ini kan yang selama ini terjajah disatukan. Nah, saya berharap Ojek Bro ini juga akan menjadi media, bukan cuma buat driver, bukan cuma buat perusahaan, tapi untuk masyarakat luas. Jadi saya ingin Ojek Bro ini bisa dimiliki, bisa menjadi peluang penghasilan, bisa menjadi sumber penghasilan untuk semua orang. Buka lapangan kerja juga. Buka lapangan kerja. Nah, saya pengen misalnya saat ini kan di Indonesia ini mungkin dominasi ojek online memang didominasi perusahaan gede kan. Nah, itu nanti saya mau masuk ke sana. Ya, maksudnya kalau misalnya sebuah perusahaan, saya tidak bilang perusahaan apapun itu, sebuah perusahaan jika misalnya investasi itu semua banyak dari asing, ataupun mungkin banyak dari golongan tertentu, otomatis kepentingan investor akan selalu diutamakan. Ya. Artinya kebijakan yang dibuat juga menguntungkan tertentu gitu kan. Nah, di Ojek Bro ini kita mungkin akan banyak sistem voting. Jadi pengguna, driver kita nanti akan bisa mengambil suara. Maksudnya strategi untuk bersaing dengan mereka itu ya? Ya, jadi istilahnya mereka kayak contoh driver nih penetapan harga. Oh kayaknya di sini harganya harus sekian. Kalau harga terlalu mahal nanti user merasa keberatan. Tapi kalau terlalu murah nanti driver dapatnya dikit gitu kan. Ini mencari titik keseimbangan itu susah. Artinya kita bikin sistem polling. Kita nggak mau kita yang menentukan saja. Nah, yang membedakan Ojek Bro dengan yang lain karena semangat itu. Jadi kita menjadi agen perubahan nasib gitu untuk yang lain kan. Jadi driver itu kalau di tempat lain mungkin cuma bisa jadi driver kan penghasilannya, kalau nggak narik ya nggak dapat. Kalau di kita mereka itu bisa mereferensikan orang lain menggunakan Ojek Bro. Misalnya saya ada temen nih, dia pakai aplikasi Ojek Bro dengan referensi saya. Setiap dia melakukan order, saya akan mendapatkan bagi hasil. Jadi perusahaan dapat bagi hasil, orang yang mereferensikan dapat, driver dapat. Jadi suatu saat walaupun dia nggak narik sekalipun, penghasilan dia tetap akan berjalan terus. Gitu. Karena dia mendapatkan bagi hasil dari referensi yang didapatkan. Ya. Berarti itu strateginya supaya bisa bersaing dengan yang sudah ada ya. Ya, jadi kita memperkuat di akar rumput. Kita kan di daerah nih, untuk mencari investasi yang investor masuk mungkin agak susah. Mungkin kita kurang dikenal dan semacamnya gitu kan. Ya, salah satu caranya ya kita harus memperkuat hubungan kita dengan akar rumputnya langsung. Kayak akar rumput itu kan sesuatu yang sangat tangguh tuh. Diinjak-injak masih bisa tumbuh. Dicabut-cabut masih tumbuh lagi. Filosofi akar rumput itu ada. Ya. Nah, di Ojek Bro kita harapannya seperti itu. Jadi karena kita berasosiasi dengan pengguna langsung, mereka bukan cuma sebagai pengguna, tapi juga bisa menghasilkan uang dari sana, dia juga bisa ikut memiliki Ojek Bro itu, usaha itu. Ya, aku berharap kita bisa bersaing dengan yang lain. Kalau yang lain dia cuma sebagai pengguna, ya di sini ini juga mungkin bisa seperti pemilik juga, mendapat penghasilan dari sana. Begini, tadi kan di-launchingkan tahun bulan kemarin ya, 28 Oktober ya. Nah, ini kan sudah berjalan kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, dari 1 bulan itu bagaimana? Secara trafik cukup bagus. Ya, tapi memang belum seperti yang diharapkan karena masih banyak bugs yang sedang kita tanganin. Karena kita ngomong secara mungkin ini saya sedikit buka tentang pembangunan sebuah aplikasi ya. Kita ambil contoh yang paling simpel itu ringtone. Jadi mungkin bagi kami yang bekerja di belakang layar, bekerja di dalam ruangan, ringtone dengan volume 50% udah kencang sekali. Udah bising banget tuh. Tapi bagi driver, ringtone 50% nggak kedengaran karena dia di lapangan. Benar nggak? Ya. Nah, jadi ketika kita membangun sesuatu, kita memang akan berusaha berpikir kita membangun untuk orang lain. Tapi sedikit banyak subjektivitas akan ada subjektivitas dari kita. Oh, kayak contoh ini 50% udah oke lah. Kita bikin ringtone-nya volume sekian. Akhirnya ketika kita luncurkan, yang menurut kita itu bukan masalah menjadi sebuah masalah. Wah, ini nggak kedengaran nih bos. Saya banyak skip orderan nih. Nah, itu butuh waktu untuk merubah kan. Ini salah satu evaluasi ya. Ya, evaluasi. Jadi saya membutuhkan paling tidak sampai Februari ini. Sampai Februari ini saya baru pede semua fitur udah berjalan dengan sepenuhnya. Baru bisa gaspol. Dan kita juga siap ya bakar-bakar juga lah. Nanti mungkin akan banyak promosi lah. Saya mau masuk ke sana. Ya nanti kita akan banyak promosi lah. Banyak voucher diskon lah nanti. Karena itu kan harus. Benar. Karena di depan kan
Ya, karena ini sudah dibuka sama Bro, saya nggak usah tanya lagi. Ya. Yang jelas bakar-bakar tuh pasti ada ya. Nanti jadi, bisnis startup itu tidak jauh dari itu. Tapi style saya berbeda. Jadi saya ingin bakar duit yang saya lakukan itu sesuatu yang bisa saya kontrol dan impact-nya terasa. Saya tidak mau membakar sesuatu yang kayak buang uang ke sungai. Gitu. Jadi kita membakar artinya mengharapkan sesuatu bisa kembali. Ya, benar. Kita kan pengusaha kan, investasi yang kita keluarkan ya kita harus balik modal dong gitu kan. Ya. Oke. Bro, saya mengutip dari Facebook. Bro, ada tulisan seperti ini. Saya coba baca ya. Masa depan teknologi finansial. Apakah kita hanya menjadi penonton atau pengguna? Ya. Ada pesan apa di dalam situ? Kalau kita ngomong sebenarnya saya lebih suka mengulas di teknologinya ya. Kita mungkin agak potong dulu finansialnya ya. Okay. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Kita jangan cuma sebagai pengguna saja. Kita juga pengguna saja. Karena apa? Karena yang selama ini rata-rata sebagai pengguna. Ya, sebagai pengguna. Lihat TikTok seharian tapi tidak bisa menikmati hasilnya. Benar. Coba. Nah, sekarang gini, justru teknologi ini akan memboosting kita. Jadi teknologi ini yang membantu kita yang berasal di daerah itu bisa fight bahkan nasional maupun internasional. Kalau dulu daerah mau ke sana kan susah kan? Justru sekarang dengan ada teknologi itu sangat bisa membantu. Ruang dan waktu sudah tidak ada batasan. Tidak ada batasnya. Benar. Makanya saya bilang saya lebih suka mengulas mengapa kita harus menggunakan teknologi bukan cuma sebagai pengguna tapi juga benar-benar memanfaatkannya. Karena saya kasih contoh begini. Misal saya punya kafe. Kafe saya bukan kalau di zaman dulu orang buka usaha itu harus di lokasi yang strategis. Harus di lokasi yang gampang diakses dan lain-lain kan. Nah, karena tujuannya apa? Supaya gampang dicari. Gampang dipromosikan. Orang lihat kan. Nah, sekarang dengan teknologi, misalnya kita dengan SEO. Jadi ketika orang cek cafe hits di Singkawang, muncul punya kita duluan. Ya. Karena sekarang orang hidup di dunia digital. Jadi cuma pakai jari doang, pencet gitu kan. Nah, sekarang daripada buka Instagram semata, scroll gitu kan. Gimana kalau misalnya bikin konten, kita tembak nih area, Singkawang Mengkayang Sambas, saya ingin promosikan untuk wanita, untuk pria umur sekian. Saya ingin istilahnya konten ini berlaku di hari-hari tertentu. Nah, kenapa nggak memanfaatkan seperti itu? Di TikTok. Itu luar biasa. Saya ada salah satu merek kosmetik yang menurut saya sangat fenomenal. Saya nggak mau sebut merek. Mereka dengan berpromosi di TikTok, dengan banyak bikin konten-konten di TikTok, penjualan mereka meledak. Dia membangun kekayaan yang mungkin butuh beberapa generasi untuk mencapai hanya dalam waktu berapa tahun. Gara-gara TikTok. Sebenarnya bukan TikToknya, teknologinya. Benar. Nah, artinya apa? Sampai kapan kita cuma jadi pengguna? Kenapa kita nggak memanfaatkan? Nah, ini yang berusaha saya edukasi. Saya sering ketemu, jadi kadang-kadang saya kalau misalnya pas lagi di Singkawang, saya lagi ngobrol dengan anak-anak muda, saya akan berusaha membuka mindset. Bro, coba deh cari tahu gini. Coba deh begini. Nah, itu menjadi sebuah, ya istilahnya harapan saya, agar pemuda-pemuda di Singkawang lebih melek dengan teknologi. Teknologi itu bukan ngomong soal coding semata kok. Teknologi itu sangat luas. Contoh, bisnis gym saya tahun 2012, umur saya 19 tahun. Itu kan sudah hampir 10 tahun kan. Ya. Di saat itu orang lain semua gym pakai kartu. Kan harus pakai kartu tanda tangan. Kadang-kadang lupa bayar dan lain-lain gitu kan. Saya sudah menerapkan sistem sidik jari. Awalnya kan pakai kartu RFID kan, upgrade-nya sidik jari kan. Artinya apa? Dengan menggunakan teknologi, saya bisa membangun sistem bisnis yang tidak mesti saya harus selalu standby di sana. Jadi orang misalnya sudah belum bayar, sistem yang bekerja ya. Sudah sistem yang bekerja. Orang belum bayar, pas dia sidik jari, nggak bisa masuk, akhirnya perpanjang. Untuk minimalisir fraud, untuk mengefisiensikan berjalannya perusahaan. Nah, itu pemanfaatan teknologi. Nah, terus kita sekarang jadi petani lah misalnya kan. Kalau masih menggunakan sistem irigasi zaman dulu, dengan sistem budget zaman dulu, mau bagaimana efisien, seberapa sih hasil yang bisa didapatkan begitu kan. Tapi dengan pemanfaatan teknologi ini akan menjadi luar biasa besar. Nah, pemuda-pemudi inilah yang harus menjadi agen, yang harus menjadi perubah
membantu orang lain mengadopsi teknologi ini. Ya, sembari membuka mindset mereka. Ya, membuka mindset mereka. Oke. Berarti mindset itu sangat paling penting. Dan paling sulit untuk dibuka. Ya, karena kadang sudah ada yang lama susah buangnya yang lama susah dibuang untuk masukin yang baru ini. Ya, karena memang terus terang kita akui untuk lompat dari sebuah zona nyaman itu hal yang sangat sulit sekali. Ya. Nah, bagi siapapun itu hal yang sangat sulit. Ya, Oke, bro. Kita mungkin sudah sampai di ujung. Tapi sebelum kita akhiri podcast ini, nah adakah pesan khusus bro kepada anak-anak muda di luar, khususnya anak-anak muda di Singkawang lah? Ya. Jadi untuk dunia digital ini dan teknologi ini. Jadi kan kalau kita lihat di Singkawang ya, anak-anak muda terutama yang berduit, mungkin dia akan kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri, atau mungkin coba mengadu nasib di daerah lain gitu kan. Ya. Itu hal yang sangat baik menurut saya. Karena sebagai seorang anak muda, kita harus berani mengekspor kan. Kita harus pengen cari tahu seperti apa sih dunia ini gitu kan. Tapi bukan berarti yang miskin ini begitu-begitu saja. Ini yang benar yang harus dirubah, mindset ini yang harus dirubah. Maksudnya yang miskin tuh yang mungkin tidak punya kesempatan untuk tidak punya kesempatan untuk keluar. Sebenarnya bukan cuma yang tidak mampu ya, bukan cuma yang secara ekonomi tidak mampu, tapi juga orang-orang yang mungkin anak tunggal yang harus menjaga orang tuanya. Jangan berpikir dengan kondisi demikian pasrah dengan nasib, menerima hidup saya akan biasa-biasa saja. Jangan sekalipun berpikir seperti itu. Karena dengan zaman saat ini, dengan teknologi yang terus berubah, kesempatan itu luar biasa besar. Yang tadi kita bilang tidak ada batas ruang dan waktunya ya. Tinggal gimana caranya kita membuka mata kita lebar-lebar untuk melihat. Membuka telinga kita untuk mendengar. Belajar. Jadi kesempatan untuk tumbuh walaupun di daerah itu bisa. Dan saya sudah membuktikan itu. Saya di daerah kok orang banyak yang penasaran, bro, lu bisa sampai kayak gini, lu habis dulu sekolahnya di mana sih? Saya dulu kuliahnya di STE Buleleng Singkawang. Saya SMA di SMA Nasius. Nah, jadi pendidikan saya dari dulu di Singkawang. Saya tidak pernah tinggal di luar negeri. Tapi bukan berarti saya akan kalah saing dengan teman-teman yang lain dari luar. Nah, salah satu buktinya Topindo sampai saat ini bisa dibilang salah satu server player, kategori server player yang paling besar. Nah, mungkin kalau di Kalimantan kita yang paling besar malah. Nah, jadi saya ingin menitip pesan kepada anak-anak muda, buat yang mampu kejar apapun yang kamu inginkan, ke luar negeri mau belajar, cari pengalaman, kejar terus, bangun relasi sebanyak-banyaknya. Tapi bagi yang tidak mampu, jangan patah semangat, masih banyak sekali peluang yang untuk kita garap gitu kan. Jangan sampai menerima kenyataan untuk hidup biasa-biasa saja. Siap. Kalau komunitas bagaimana bro? Nah, jadi ini yang cukup menarik nih. Jadi Ojek Bro ini akan menjadi perahu saya, untuk bangun komunitas, terutama UMKM. Kan saya sekarang lagi membangun gedung di Ponegoro. Jadi gedung itu merupakan gedung serbaguna sekaligus kantor saya. Nah, jadi nanti di sana selang berapa lama sekali saya akan memberikan pelatihan, misalnya untuk anak-anak muda untuk coding, digital marketing, terus mungkin untuk pengemasan dan lain-lain untuk marketingnya lah ya. Terus saya akan memberikan pelatihan juga untuk keuangan, memanage keuangan. Masalah pajak juga. Ini juga teman-teman harus aware ya. Jadi sebenarnya tadi saya mau masuk pajak tapi nggak usah. Tidak. Mungkin sebenarnya kalau ngomong pajak itu di sesi lain aja. Sebenarnya kalau kita ngomong pajak juga mungkin nanti sudah cukup belajar lah ya. Pajaknya kita skip dulu lah. Siap. Jadi begini, maksud saya pengusaha itu juga banyak gagal karena pajak kan. Dia nggak, dia cuma tahu connya sekian, sedangkan dari con itu harus ada yang dipajakin gitu kan. Nah, menurut saya ingin melalui Ojek Bro ini akan menjadi wadah, kita akan membantu teman-teman pengusaha kecil ini, UMKM ini, untuk bisa upgrade diri. Jadi kita akan bantu secara free sebagai CSR kita, sebagai maksudnya membuat satu komunitas untuk mereka belajar di sana. Nah, jadi dengan demikian saya bukan cuma istilahnya saya sendiri yang maju, tapi saya bisa membuat bibit-bibit pengusaha muda di Singkawang, pengusaha-pengusaha pemula itu untuk tumbuh bersama saya. Jadi itu menjadi sebuah visi saya. Jadi mudah-mudahan pembangunan lancar. Ya, kalau kita lihat dari timeline-nya mungkin
di 2023 saya sudah bisa start bikin seperti itu. Luar biasa bro. Nanti kita tunggu kabar baiknya. Jangan lupa kita diundang ya. Oke bro, thank you sudah berbagi di kesempatan ini. Saya harap nanti di lain waktu dan lain kesempatan kita bisa sharing lagi. Siap. Ya, terima kasih. Oh ya, lupa saya. Terakhir, ada harapan nggak untuk podcast Ayo Bongkar ini? Sebenarnya dari awal ketemu Ko Atung sebenarnya saya cukup senang dengan kehadiran podcast karena salah satu podcast ini juga salah satu cara kita memanfaatkan teknologi kan. Jangan cuma nge-YouTube doang nggak ada hasil gitu kan. Tapi mungkin misalnya ada hobi seperti ini disalurkan bahkan mungkin nanti bisa jadi duit. Tapi yang paling penting apa yang teman-teman kerjakan ini pesan-pesan yang diberikan oleh narasumber itu bisa kemana saja, bisa kemana saja, bisa dilihat siapa saja. Nah, jadi saya sangat mendukung dan saya berharap mungkin narasumber ke depan juga akan semakin baik, yang bisa memberikan ilmu, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan sebuah semangat lah ya, inspirasi juga ya, terutama ke orang-orang Singkawang, biar kita semua bisa maju. Oke, thank you bro. Siap.